Teman-teman, malam ini kita akan melihat bagaimana kisi-kisi CAT SKB untuk penjaga tahanan. Nah, ini saya sudah buat sesuai dengan kisi-kisi dari Menpan RB tahun 2024. Sebelumnya udah pada tahu belum kisi-kisi yang dari Menpan RB itu isinya apa aja? Ada yang udah tahu? Atau masih blank sama Iya. sekali? Udah kan? Ada yang udah baca kan? Ada yang belum, ada yang udah. Oke, nah sebenarnya kisi-kisinya itu ada beberapa undang-undang ya, di antaranya ada kemampuan umum sama kemampuan khususnya. Undang-undang untuk yang kemampuan umumnya itu yang harus kalian pahami itu adalah Undang-Undang HAM, Undang-Undang ASN, dan satu lagi itu terkait dengan Permen Kumham untuk tata tertib lapas dan rutan. Nanti soalnya tuh bakalan banyak banget yang keluar dari situ. Dan juga ada beberapa kemampuan khusus seperti Undang-Undang Narkotika, instruksi presiden tentang P4GN dan lain-lain. Nanti kita bakal bahas satu persatu. Nah, hari ini kita fokuskan materinya itu kepada Permen Kumham nomor 8 tahun 2024 tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan. Nah, jadi teman-teman, ini adalah salah satu materi kemampuan khusus, tapi di dalam soal nanti bakalan banyak banget keluar soal dari sini. Soal SKB CAT nanti soalnya ada 100 sama seperti SKD ya. Kalau SKD kemarin kan 110. Kalau SKB CAT ini soalnya ada 100. Dia terdiri dari pilihan ganda opsi A sampai E. Kalau benar nilainya 5 dan kalau salah nilainya 0. Nilai maksimal yang bisa kalian dapatkan adalah 500. Nah, oke. Sekarang kalian harus memahami materi-materi inti. Sama. Yang pertama itu kalian harus memahami dulu tentang pengamanan. Pengamanan itu apa sih? Nah, ini bisa kita lihat. Pengamanan itu adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rutan dan lapas. Jadi kalian harus hafalin nih pengertian ini. Inti dari pengamanan itu untuk pencegahan, penindakan, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di rutan dan lapas. Yang kedua, pengamatan. Kalau pengamatan itu adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penegakan disiplin, dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban yang diselenggarakan untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib di LPAS dan LPKA. Ini semacam lembaga pembinaan anak ya. Jadi kalau lapas rutan itu untuk dewasa, lapas itu lembaga pemasyarakatan. Dia untuk warga binaan. Warga binaan itu ada warga binaan anak, terus juga ada narapidana. Tapi kalau rutan, rutan itu rumah tahanan, dia untuk tahanan. Jadi yang ngebedain itu. Nah, kalau LPKA ini dia lembaga khusus dibuat untuk anak-anak. Yang dimaksud anak-anak di sini mereka yang umurnya itu 12 sampai 18 tahun. Oke, selanjutnya adalah pengertian pemasyarakatan. Nah, pemasyarakatan itu adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap anak, tahanan, dan warga binaan. Ya, jadi di situ ada 3 konteksnya: tahanan, anak, dan warga binaan. Warga binaan itu narapidana, anak binaan, dan klien pemasyarakatan. Kalau tahanan, tahanan itu tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rutan. Jadi yang harus teman-teman bedain di sini, kalau kita menyebut istilahnya WBP, Warga Binaan Pemasyarakatan. Kalau WBP ini artinya dia itu udah diproses putus pengadilan, dia udah dipidana, udah diketok palu, udah dijatuhi hukuman, dan dia menjalankan hukumannya itu di lapas, dia dibina di lapas. Tapi kalau tahanan itu seorang tersangka atau terdakwa yang masih menjalani proses peradilan, jadi dia belum ditentukan
putusan pengadilannya, apakah bersalah atau tidak. Nah, dia ditahan di rutan. Oke, sampai sini paham ya dua pengertian itu? Nah, selanjutnya tadi saya bilang, anak ini disebut anak yang berkonflik dengan hukum. Umurnya, kategori anak yang berkonflik dengan hukum ini adalah 12 tahun, tapi belum 18 tahun. Ya, jadi 12 sampai 18 yang diduga melakukan tindak pidana. Kalau narapidana itu dari namanya aja dia terpidana. Artinya dia sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup. Atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan. Yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Oke, nah nanti ini bisa teman-teman baca sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau untuk penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan, itu dilaksanakannya Kepala Satker melalui petugas pemasyarakatan. Ya. Jadi, dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan ini, dibentuklah satuan tugas. Nah, satuan tugasnya ini dilakukan oleh Dirjen PAS, Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk di tingkat pusat. Dan Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan untuk tingkat wilayah dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan untuk tingkat Satker Pemasyarakatan. Jadi ada 3 ya satgasnya. Dirjen PAS, Kakanwil melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan untuk tingkat Satker Pemasyarakatan. Nah, pelaksanaan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada Satker Pemasyarakatan oleh Kepala Satker ini memiliki ruang lingkupnya yang pertama, pengamanan pada rutan dan lapas. Yang kedua, pengamatan pada LPAS dan LPKA. Dan yang ketiga itu penanggulangan dan penyelamatan pada rukbasan. Ada yang tahu nggak rukbasan itu apa? Atau baru dengar? Rukbasan. Baru dengar, Kak. Baru dengar. Rubasan itu rumah penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara. Jadi kalau teman-teman ada yang misalnya motornya kecelakaan atau apa segala macam, ditahan gitu ya di kejaksaan, di polisi, terus nanti udah diserahin barang buktinya di kejaksaan, sampai prosesnya udah masuk ke proses kejaksaan DP21, itu nanti BB-nya teman-teman itu entah itu motor, mobil gitu ya, itu ditaruhnya di rukbasan. Jadi untuk nyimpen barang-barang kayak gitu. Dan nanti kayaknya sih kemungkinan rukbasan ini bakal nyatu dengan kejaksaan. Nggak di bawah Kemenkumham lagi setelah kementerian kita pecah. Oke. Nah, terus teman-teman, di sini kalian harus tahu ya, petugas pemasyarakatan itu dilengkapi dengan senjata api. Jadi, satu-satunya PNS yang dilengkapi atau dipersenjatai dengan senjata api itu adalah petugas pemasyarakatan. Tapi ada pengecualian. Kalau di lingkungan LP anak, dia nggak boleh. Yang boleh hanya di lingkungan LP dewasa. Nah, penggunaannya pun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini kalian harus memahami, kalau pengamanan pada rutan dan lapas itu meliputi pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Ya, pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Terus dalam melaksanakan pengamanan itu ditetapkan sebagai area dengan fungsi khusus. Area dengan fungsi khusus ini dilaksanakan dengan pertama harus melakukan pembatasan komunikasi. Yang kedua, pengklasifikasian pengamanan. Dan yang ketiga, penggunaan sarana dan prasarana dengan spesifikasi khusus. Nah, ini harus kalian hafalin. Ada 4 pengklasifikasian pengamanan rutan dan lapas. Yang pertama itu klasifikasi sangat tinggi. Yang kedua, klasifikasi tinggi. Yang ketiga, klasifikasi menengah. Dan yang keempat itu klasifikasi rendah. Ya, bisa dipahami ya. Sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Klasifikasi pengamanan rutan dan lapas ini didasarkan pada aksesibilitasnya, perimeternya, dan penggunaan kekuatannya.
Untuk klasifikasi tinggi ini dia didasarkan pada yang pertama, pergerakan individunya tidak ada. Jadi nggak boleh ada yang keluar masuk. Pengawasannya sifatnya individual. Komunikasinya hanya dengan petugas pemasyarakatan secara terbatas. Penghalang fisik bersifat kompleks. Perimeter keamanannya sangat tinggi dan penggunaan senjata api yang mematikan. Kalau di Indonesia mungkin ini kayak di Nusa Kambangan. Jadi dia klasifikasi lapasnya tingkatannya sangat tinggi. Terus kalau untuk pengamanan klasifikasi tinggi, dia masih ada pergerakan individu ya, tapi terbatas. Pengawasannya sifatnya kelompok, komunikasi dengan petugas pemasyarakatannya secara bebas, komunikasi dengan narapidana secara terbatas, penghalang fisik berkemampuan tinggi, perimeter keamanan menengah, dan penggunaan senjata api yang melumpuhkan. Kalau kategori klasifikasi menengah, pergerakan individunya terbatas. Pengawasannya bersifat kelompok, komunikasi dengan petugas pemasyarakatannya secara bebas, komunikasi dengan napinya juga secara bebas, komunikasi dengan keluarga secara terbatas, penghalang fisik berkemampuan sedang, perimeter keamanan menengah, dan penggunaan senjata api pemecah massa. Terus yang terakhir itu adalah klasifikasi rendah. Di klasifikasi rendah ini, pergerakan individunya bebas. Pengawasan sifatnya kelompok, komunikasi dengan petugas pemasyarakatannya secara bebas, komunikasi narapidananya dengan secara bebas, komunikasi dengan keluarga juga secara bebas, penghalang fisik berkemampuan rendah, perimeter keamanan rendah, dan penggunaan senjata api pemecah massa. Jadi ada 4 ya, klasifikasi pengamanan, sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Oke. Selanjutnya, untuk pemeliharaan keamanan, ya, pemeliharaan keamanan ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 huruf E merupakan kegiatan mengatur, memeriksa, dan mengawasi. Apa yang diawasi? Orang, barang, kegiatan, serta fasilitas dalam mempertahankan kondisi aman dan tertib. Nah, pemeliharaan keamanan ini melalui beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pengaturan, yang kedua penjagaan, yang ketiga pengawalan, dan yang keempat patroli. Penjagaan ini meliputi pengamanan pada pintu utama. Terus yang kedua pengamanan orang, aktivitas dan fasilitas, dan pengawasan komunikasi. Kalau pengaturan yang diatur itu pengendalian lingkungan dan pelaksanaan tata tertib. Nah, pengendalian lingkungan ini meliputi penentuan zonasi area steril, pembatasan ruang gerak, peniadaan pergerakan orang, barang, dan atau objek lainnya, dan pelarangan pendirian bangunan. Penentuan zonasi area steril ini diterapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan usulan dari Karutan atau Kalapas. Nah, dalam pelaksanaan tata tertib tadi, bagi tahanan dan narapidana itu dilakukan pembatasan ya. Jadi di dalam lapas rutan itu masih boleh adanya pemasukan pakaian, obat, uang, dan atau barang berkemasan. Uang masih boleh beredar di dalam lapas dan rutan, tapi ada pembatasannya. Nah, oke. Sampai sini untuk materi pengamanan di dalam lapas dan rutan. Ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Belum? Oke. Masih bisa dimengerti ya. Nanti materinya saya share sama undang-undangnya dan peraturannya juga kalian baca. Karena kan kita banyak banget nih peraturan. Jadi saya mau bahas per hari itu satu peraturan. Untuk hari ini kita bahas Permenkumham, Tata Tertib Lapas dan Rutan. Untuk next nanti kita mungkin bisa bahas undang-undang ASN atau undang-undang lainnya. Oke, jadi kita mulai soal latihan ya. Nah, nomor 1. Peraturan yang mengatur tentang pemasyarakatan adalah A. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. B.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. D. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Atau E. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ayo, ada yang tahu nggak? Yang mana coba Undang-Undang Pemasyarakatan? Kira-kira yang mana jawabannya? Yang A, Kak. Ya, benar. Undang-Undang Pemasyarakatan itu yang A ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002. Nah, coba kalau yang B, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, itu ada yang tahu nggak itu tentang apa? Nggak tahu. Ya udah nanti searching ya. Kalau yang C, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ini kemampuan umum juga. C. Ya, Undang-Undang Narkotika. Benar ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu tentang Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika juga akan menjadi salah satu materi pokok dalam soal CAT SKB nanti. Terus yang D, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Itu undang-undang apa? HAM. HAM, Kak. Iya, benar. Undang-Undang HAM, Hak Asasi Manusia. Undang-Undang HAM juga akan menjadi materi dalam CAT nanti. Terus yang terakhir, itu undang-undang lama tuh, udah ada pembaharuannya. Undang-undang nomor 5 tahun 2014. Ada yang tahu itu tentang undang-undang apa? Fungsi dasar ASN bukan, Kak? ASN. ASN aja, undang-undang tentang ASN, aparatur sipil negara. Tapi undang-undang ini sudah diperbaharui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nanti kita akan ada materi pokok bahasan khusus Undang-Undang ASN. Oke, lanjut nomor 2. Peraturan yang mengatur tentang penyelenggaraan keamanan dan ketertiban pada satuan kerja pemasyarakatan adalah A. Permenkumham nomor 8 tahun 2024, B. Permenkumham nomor 10 tahun 2024, C. Permenkumham nomor 18 tahun 2024, D. Permenkumham nomor 2 tahun 2024, atau E. Permenkumham nomor 5 tahun 2024. Nah, ini Permenkumham yang barusan kita bahas nih. Ada yang tahu Permenkumham nomor berapa? Yang A, Kak. Iya, betul. Yang A ya. Permenkumham nomor 8 tahun 2024. Oke, dihafalin ya teman-teman. Undang-undang pokok yang harus kalian hafalin itu Undang-Undang ASN, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Narkotika, Permenkumham nomor 8 tahun 2024, dan nanti ada Undang-Undang Pemasyarakatan. Oke, kita next. Selanjutnya nomor 3. Nah, pengamanan rutan dan lapas klasifikasi sangat tinggi didasarkan pada A. Pergerakan individu terbatas, B. Pengawasan kelompok, C. Penghalang fisik bersifat kompleks, D. Pergerakan individu bebas, atau E. Penghalang fisik bersifat sedang. Ayo, kira-kira yang mana nih klasifikasi Yang C, sangat Kak. yang C, ya bener ya. Penghalang fisik bersifat kompleks. Karena di sini itu termasuk lapas ataupun rutan yang kondisi keamanannya itu harus benar-benar diperhatikan. Seperti di Nusa Kambangan ya, dia area yang terbatas. Jadi pengamanan dan penghalang fisiknya itu bersifat kompleks. Udah ada duri, terus ada misalkan ada setruman gitu, terus ditaruhnya itu di tengah laut gitu. Jadi aksesnya susah. Oke. Nah, kalian harus tahu nih, untuk pengamanan rutan dan lapas klasifikasi sangat tingginya tadi, di situ nggak ada pergerakan individu ya. Pengawasan sifatnya individual, satu persatu. Jadi setiap narapidana itu diawasin satu persatu. Takut kabur atau takut melarikan diri kemana gitu. Terus komunikasinya dia hanya dengan petugas pemasyarakatan secara terbatas. Nggak boleh ada keluarga yang kunjungan. Karena kalau di lapas-lapas lain ya, yang pengamanannya itu sifatnya menengah ataupun rendah, dia boleh keluarga mengunjungi. Tapi kalau ini, lapas klasifikasi sangat tinggi itu nggak boleh ada keluarga yang mengunjungi. Berbahaya. Terus dia penghalang fisiknya bersifat kompleks.
perimeter keamanannya sangat tinggi dan penggunaan senjata api yang mematikan. Misalkan kalau ada yang coba-coba kabur gitu, bisa aja dia langsung ditembak gitu. Karena dia benar-benar mengkhawatirkan. Dan juga jenis kejahatannya itu adalah kejahatan-kejahatan yang sifatnya luar biasa. Misalnya kayak terorisme, atau kejahatan-kejahatan yang memang jenis kejahatannya itu eh, pidana mati gitu kebanyakan, atau pidana seumur hidup. Oke, kita next. Nomor 4. Pengamanan pada rutan dan lapas meliputi A. Pencegahan, penindakan, dan pemulihan. B. Pencegahan dan pengamanan. C. Pengamanan dan rehabilitasi. D. Rehabilitasi dan pencegahan. Atau E. Pencegahan dan remisi. Kira-kira yang mana teman-teman? Kak. Ya, pengamanan pada rutan dan lapas itu meliputi A ya, pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Oke, benar. Terus untuk nomor 5. Nomor 5, kegiatan mengatur, memeriksa, dan mengawasi orang, barang, kegiatan, serta fasilitas dalam mempertahankan kondisi aman dan tertib merupakan pengertian A. Pemeliharaan keamanan. B. Pengamanan. C. Pencegahan. D. Penindakan. Atau E. Pencegahan kerusuhan. Ada yang tahu jawaban yang mana? Ayo, yang mana kira-kira jawabannya? Oke, kita bahas ya. Nomor 5 itu jawabannya A, pemeliharaan keamanan. Nah, jadi pemeliharaan keamanan ini merupakan kegiatan mengatur, memeriksa, dan mengawasi orang, barang, kegiatan, serta fasilitas dalam mempertahankan kondisi aman dan tertib. Nah, pemeliharaan keamanan ini dilakukan melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Oke, dihafalin ya. Lanjut lagi, nomor 6. Berikut pengklasifikasian pengamanan pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kecuali A. Pengamanan rendah. B. Pengamanan pertama. C. Pengamanan menengah. D. Pengamanan tinggi. Atau E. Pengamanan sangat tinggi. Ah, ini tadi udah dibahas nih. Ayo, jawabannya yang mana? Yang yakin yang C. B. Ya, yang B, pengamanan pertama ya. Karena tadi dia mulai dari klasifikasi sangat tinggi, tinggi, menengah, dan rendah. Yang nggak ada adalah pertama. Oke, jangan terkecoh. Ya, lanjut lagi. Nomor 7. Pemeliharaan keamanan dilakukan melalui kegiatan, kecuali A. Pengaturan, B. Penjagaan, C. Pengawalan, D. Patroli, atau E. Penggeledahan. Apa E nih? Kak, E. Yang mana? E. B. Oke, benar ya, penggeledahan. Karena tadi dia kegiatannya ada 4. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli. Oke, soal selanjutnya. Penentuan zonasi area steril ditetapkan oleh A. Direktur Jenderal Pemasyarakatan. B. Kepala Lapas. C. Kepala Rutan. D. Kepala Pengamanan. Atau E. Menteri Hukum dan HAM. Ayo, yang mana cobain tadi? Penentuan zonasi area steril. A Kak. Ya, A ya. Direktur
Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan usulan dari Karutan dan Kalapas. Oke. Nomor 9. Penindakan merupakan salah satu tugas dari petugas pengamanan, yaitu untuk menghentikan, meminimalisir, dan melokalisir gangguan keamanan dan ketertiban, kecuali A. Perkelahian perorangan dan massal, B. Penyerangan terhadap petugas, C. Penggeledahan rutin kamar, D. Percobaan bunuh diri, atau E. Pelarian. Ada yang tahu nggak? Ayo, kira-kira yang mana? Yang C? Penggeledahan rutin kamar? Oke, kita bahas ya. Nah, jadi penindakan ini dia kecuali yang C. Penggeledahan rutin kamar. Ya, bener ya. Nah, ini nih. Terkait sel pengasingan ya, teman-teman. Berapa lama seorang WBP ditempatkan? Nah, udah ada jawabannya lagi. Di sel pengasingan. A, 5 hari. B, 4 hari. C, 3 hari. D, 2 hari. Atau E, 6 hari. Jawabannya ya, 6 hari. Oke. Jadi di Permenkumham nomor 6 tahun 2013 ya, tepatnya di pasal 9 ayat 2, seorang tahanan yang sampai dimasukkan ke dalam kamar terasing, sel pengasingan, itu adalah masuk dalam kategori dia sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang. Ya. Nah, kalau dia dijatuhi di tingkat sedang tersebut, maka dia dimasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 hari. Dan menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan. Oke, jadi jawabannya adalah 6 hari. Nomor 11. Gas air mata digunakan sebagai alat untuk mengendalikan A. Senam, B. Apel pagi, C. Kunjungan, D. Kerusuhan, atau E. Keamanan. Yang mana? Gampang D, banget Kak. nih. D, ya gas air mata itu pastinya untuk mengendalikan kerusuhan. Oke. Nomor 12. Apa tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang Hak Asasi Manusia? A. Membatasi kebebasan individu. B. Melindungi dan memajukan HAM. C. Menyusun aturan pajak baru. Atau D. Menambah wewenang pemerintah. Yang mana? Yang jawabannya adalah yang B. Undang-Undang HAM itu tentunya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia. Oke. Nomor 13. Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dijamin oleh Undang-Undang HAM. Tepatnya pada pasal A, pasal 4, B, pasal 5, C, pasal 10, atau D, pasal 2. Pasal berapa? Iya, pasal 4 ya. Jadi di dalam Undang-Undang HAM ya, di pasal 4 itu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Asas non-retroaktif nih, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Ingat ya, pokoknya kalau hak untuk hidup itu diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Nomor 14.
Hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang HAM pada pasal A, pasal 12, B, pasal 29, C, pasal 60, D, pasal 35. Yang mana jawabannya, teman-teman? Ada yang tahu? Hak atas pendidikan? Ada yang tahu nggak hak atas pendidikan? Ya, betul. Salah, Deng. Pasal 12. Hak atas pendidikan itu terdapat di dalam pasal 12 ya, teman-teman. Jadi setiap orang itu berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Oke, dihafalin ya. Lanjut lagi nih. Nomor 15. Bentar, teman-teman. Waalaikumsalam. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan hak non-derogable dalam konteks HAM? Apakah A, hak yang tidak dapat dipindah tangankan, B, hak yang tidak dapat dihapus dalam kondisi apapun, C, hak yang hanya berlaku sementara, atau D, hak yang memerlukan pengesahan negara. Kira-kira apa nih? Ada yang tahu jawabannya? Ya, benar ya. Hak non-derogable itu adalah B, ya, hak yang tidak dapat dihapus dalam kondisi apapun. Jadi diatur dalam bab 6, pembatasan dan larangan ya, pasal 73. Hak dan kebebasan yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pembatasan yang dimaksud dalam pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi, dengan memperhatikan penjelasan di dalam pasal 4 dan pasal 9. Yang dimaksud dengan kepentingan bangsa adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa. Oke. Nah, itu tadi materi tentang hak asasi manusia.